Teman-teman, selamat datang di part 3 perjalanan dari Madiun menuju ke Sidoarjo menggunakan Daihatsu Sigra tipe M 1000cc. Ini kita sudah sampai di daerah Guyangan. Nih, daerah Guyangan ini terkenal dengan tempat seperti itu ya, untuk tempat bersenang-senang. Tapi nggak tahu posisinya di mana. Oh iya, Daihatsu Sigra tipe M ya. Ini tidak auto lock, jadi kita harus mengunci sendiri. Tapi sudah central lock. Belum auto lock, central lock belum auto lock. Jadi kalau nggak dikunci sampai kita di tujuan akhir ya bakal tidak terkunci, dan itu bahaya kalau ada apa-apa di jalan, misalnya membuka pintu kan bahaya. Jadi kita harus begitu kita naik mau jalan langsung dikunci saja biar tidak lupa. Ini sekarang pukul 5:51. Ya, ada rumah makan sagu. Ini enak, ini rumah sagu ini. Bebeknya, ayamnya juga enak. Ini pusatnya ada di Jombang. Paling nggak suka kalau nyopir dikelilingi oleh motor yang kemelelet. Malam hari isinya cuma gelap saja. Ini terminal Nganjuk, jadi Anjuk Ladang namanya, terminal Anjuk Ladang pakai Ain, karena memang Nganjuk ini aslinya Anjuk, dan kalau ditulis pakai tulisan Arab itu pakai huruf Ain. Itu kata profesor saya dulu pas masih kuliah, Anjuk. Berhubung orang Jawa itu ya apa, dahulu itu ngomong Ain itu ngain, jadi Anjuk dibilang Nganjuk, ngain, Nganjuk. Dan kalau di pedalaman ya di Jawa ini, kalau yang belajar ngaji itu anak-anak kecil juga diajarnya ngain, gin, ngain, goin. Ini kita sudah memasuki wilayah kota Nganjuk. Daihatsu Sigra ini kalau habis berhenti itu ya netral terus gigi satu, mulainya itu kadang-kadang tahu-tahu gasnya hilang, diangkat koplingnya itu terlalu apa ya, terlalu cepat menghilang.
kelemahannya itu yang saya tidak suka itu. Entah ini hanya Sigra saya saja atau Sigra yang lain juga seperti itu. Ini kota Nganjuk. Ya, jalan tolnya ini pintunya ada di ring road, kita tidak melewati karena kita lewat kota. Jadi untuk mengawali perjalanan membuka kopling tuh pelan-pelan gitu, soalnya kalau kecepatan kadang mati dan apa ya, tak imbangi sama gasnya. Kota Nganjuk ini ya seperti ini saja. Jalan ini jalan lintasnya. Kalau kotanya beneran ya nggak tahu. Lihat di depan ada mobil Ayla. Lampu merah kedua. Jadi di jalan dalam kota Nganjuk ini lampu merahnya ada 1, 2, 3 kalau nggak salah. Nah yang ketiga itu pertigaan untuk ke arah jalur ring road atau jalan ringkar. Teman-teman semuanya, ini kita sudah di malam hari ya, dan ini kita sudah sampai jalur Sukomoro, dan ini saya akan berbagi tips kepada kalian tentang berkendara di malam hari ya. Yang pertama, pastikan kondisi fisik itu sehat ya, tidak greges, tidak pusing-pusing, kondisi mata juga normal ya, tidak burik atau yang lain-lainnya. Kemudian posisi spion dipaskan walaupun tidak begitu terlihat
Kemudian lampu utama kita jangan sampai settingannya itu terlalu tinggi, karena kalau settingannya terlalu tinggi itu seolah-olah kita menyalakan lampu D, padahal itu lampu jarak dekat, dan itu kalau lampunya ketinggian akan membahayakan pengendara lain yang berlawanan arah. Depan itu Luxio mobil travel itu. Nah, kalau mau menyalip, pastikan ini di jalur biasa ya, pastikan belakang kita itu aman dan lawan arah kita juga aman. Lihat spion, walaupun tidak betul yang terlihat lampunya. Ini mobil depan ini mau nyalip, enggak menyalip, enggak ragu-ragu ya, APV depan itu. Ini posisi sudah aman, kita nyalakan lampu sin kanan. Nah, untuk kembali ke jalur ya, kita lihat spion. Kalau lampu mobil yang kita naiki itu sudah terlihat, berarti itu kita sudah aman untuk kembali ke jalur. Tapi kalau belum terlihat ya, lampu sorotan lampu ya, itu bodi kita masih tidak aman jaraknya. Kalau di malam hari, karena kan tidak begitu jelas terlihat, jadi patokannya hanya lampu. Begitu juga dengan kalau kita mau nyalip lawan arah, itu kalau lampunya ada sorotan lampu dari depan, itu berarti ada mobil. Kalau terang sorotannya dua, berarti mobil. Jadi kalau malam hari sebenarnya itu mau salip menyalip tuh lebih mudah. Tapi bagi sebagian orang juga malam hari itu berbahaya, karena biasanya tidak semua mata itu bisa menerima cahaya dengan baik, cahaya sorotan dengan baik. Ada yang kena cahaya sorotan matanya jadi burak, kabur pandangannya. Itu bahaya, itu tidak disarankan untuk mengemudi di malam hari. Jadi kalau perjalanan jauh lebih baik di siang hari kalau penglihatannya tidak begitu baik. Pastikan kalau berkendara itu spionnya berada di dalam jalur ya, jangan sampai spion itu melewati garis kuning atau garis putih yang ada di tengah-tengah jalan, karena bisa nyenggol kendaraan lain, terutama kendaraan-kendaraan besar. Karena kendaraan besar itu kalau jalan mesti mepet ke kanan, karena untuk menghindari nyenggol kendaraan sepeda motor di sebelah kirinya. Lah, cara ngepaskan spion, kita tahu spion itu di dalam jalur atau tidak gimana ya, gampang, tinggal lihat aja spion itu. Kalau di spion jalur garis-garisnya
terlihat berarti spionnya ada di dalam, tapi kalau bodi kita mepet berarti spionnya ada di luar garis. Mudah saja kan untuk mengepaskan bodi di jalan. Bisa juga dengan setir ya, salah satu tips mengepaskan bodi mobil dengan setir, karena posisi setir itu sudah dirancang dengan apa namanya, posisi mobil kita. Oke, itu saja tipsnya ya malam hari. Pastikan lampunya hidup, tidak bermasalah, baik lampu depan maupun lampu belakang. Spionnya juga harus pas ya, ini berlaku untuk siang hari juga begitu. Kemudian tidak dalam kondisi meriang, mumet, atau apa namanya, sakit ya, greges, itu tidak boleh, baik di siang hari maupun malam hari maupun siang hari tidak boleh mengemudi kalau mumet. Kemudian pastikan kalau malam hari mata kita itu memang matanya normal, sehat ya, tidak ada keluhan macam-macam. Kalau burik ya jangan nyupir di malam hari. Kemudian setting ketinggian lampu itu jangan sampai terlalu tinggi. Dan kalau mau menyalip, tipsnya adalah kita berpatokan dengan lampu kendaraan lain yang kita salip. Kalau sudah terlihat dari spion, berarti itu sudah posisi aman, kita akan kembali ke jalur ya, kalau kita menyalip, baik di jalan tol maupun di jalan biasa seperti ini. Jalan ini kondisinya banyak tembelannya. Apakah boleh nyalip dari sisi kiri? Ya, kalau cukup jalan lebarnya boleh saja, dan garisnya putus-putus. Tapi kalau garisnya tidak putus-putus, ya jangan disalip lewat kiri, itu bahaya. Oke, ini kita sudah sampai stasiun Baron. Stasiun Baron itu ya masih di Nganjuk. Ini di sebelah, sebelum rel kereta api ini ada jalur alternatif juga yang tembus ke pinggir kali Brantas. Tuh ada mobil tuh. Dua trek. Nyalip dari kiri, walaupun saya tidak suka nyalip lewat kiri karena memang sebenarnya nyalip itu harus dari kanan, tapi kalau jalannya lebar ya tidak apa-apa dan posisinya aman, dan tentunya kita sudah bisa mengepaskan posisi mobil dengan baik dan benar. Ini kita sudah
memasuki daerah apa jenenge, daerah Kertosono. Nah, ini jalur alternatif Jombang Surabaya lewat Jatikalen. Nah, Jatikalen tembusnya jalur berantas. Jadi banyak akses ya menuju ke jalur alternatif tersebut. Itu setelah lampu merah tadi ya. Itu ada bakso aneh. Karena namanya itu bakso ora enak blas. Lah ya. Bakso ora enak blas kok didol. Ya apa sing tuku, tapi selalu habis. Ya heran. Kalau pas dia buka kita nggak pas lampunya hijau dan posisi agak banter. Nah, nggak diintip itu buka, barang diintip ora buka, ya wis gak sido tuku, sampai sekarang belum merasakan ora enaknya kaya ngopo. Jadi kalau malam hari itu lampu belakang itu juga menjadi hal yang sangat penting, karena itu sebagai tanda bahwa di depan ada kendaraan gitu loh. Kalau lampunya mati kan nggak begitu kelihatan ya, kalau yang ada mata kucingnya seperti itu. Kalau nggak ada, lampunya mati, hanya satu aja berbahaya kok. Kita lihat kiri lagi. Nah, kalau lampu itu sudah kelihatan berarti sudah aman. Ya teman-teman, itu saja tips dari saya ya kalau berkendara di malam hari. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian. Kertosono. Ini Kertosono ini ada rumah sakit umum daerah. Itu kalau nggak salah dulu itu sebuah terminal bis, tapi karena tidak banyak bis yang masuk ke situ ya, penumpangnya juga sepi, akhirnya dia alih fungsikan jadi rumah sakit, dan rumah sakitnya cukup bagus, besar. Kita sudah sampai di lampu merah perempatan Kertosono ya, mau nyebrang Kali Brantas. Ini terkenalnya kalau naik bis itu Kertosono Lama, mungkin dulu terminal lamanya ada di sini, nggak tahu lamanya itu kapan. Nah, kan yang lama, yang baru saja sudah nggak ada terminalnya.
Ini kita menyeberangi jembatan Sungai Brantas. Sungai Brantas ini sungai terbesar terpanjang di Jawa Timur. Setelah Sungai Brantas ini ada pertigaan Mengkreng atau disebut juga dengan Braan. Lah ini di Braan, kalau kita belok ke kiri itu kita ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar dan sekitarnya. Kalau lurus itu ke Surabaya. Tidak lurus sih, agak belok ke kiri dikit. Nah, kalau lurus nanti nabrak Polres, pos polisi itu. Ini rame sekali nih. Rame nih. Tenan, gak ngapusi aku. Rame nih. Di Braan ini pertemuan arus ya ini dari barat ke timur atau sebaliknya, dari selatan mau ke barat atau ke timur, terserah tujuannya kemana. Ini di sini banyak sekali toko oleh-oleh. Banyak penumpang bisnya juga ini. Rame berarti hari Minggu ini. Banyak toko oleh-oleh, kerupuk, tahu Kediri. Intinya di sini nih pusat oleh-oleh. Misal kalian mau beli oleh-oleh di sini nih, di Braan ngono. Oleh-oleh semua kanan kiri. Oleh-olehnya berupa kerupuk, betil, geduk gedang, kemudian kerak, kemudian tahu kuning, tahu Kediri. Ini oleh-oleh khas inilah. Oleh-oleh khas ini. Nah, ini apa namanya, Braan ini sudah masuk wilayah wilayah Kabupaten Jombang. Jadi Kertosono tadi kita nyebrang Kali Brantas itu sudah akhir dari Kabupaten Nganjuk, dan ini memasuki wilayah Kabupaten Jombang. Jombang nggak ada N-nya, tapi orang Jawa mesti ditambah-tambahi huruf depan N, Jombang. Kalau hurufnya B awan seperti Bandung, bisa jadi Bandung, ada M-nya. Saya kalau keluar kota gini naik Sigra tidak memikirkan eco driving. Tulisannya eco apa gak eco yes ben, pokoknya eco, pokoknya teko nggon. Tapi kalau mau eco driving ya kalian harus mengikuti maunya mobil. Jadi dia kalau digas rodo starter titik mana ya, orangnya itu Sigra itu gak gelem eco, pasti mati punya. Tapi kalau digas pelan-pelan itu rata-rata konggo, tapi itu eco, dia akan ngebut dengan sendirinya.
ya tips mengemudi yang kalau kita nyalip apa namanya, kita lampu mobil tuh kelihatan, itu tidak berlaku di kendaraan besar ya, tidak berlaku di kendaraan besar, hanya berlaku di kendaraan kecil seperti ini. Kalau kendaraan besar beda lagi. Jadi perlakuan mengemudi kendaraan kecil sama kendaraan besar itu berbeda, hanya gasnya saja yang sama, tapi insting, feeling, perkiraannya itu yang berbeda karena bodinya yang bongsor. Oke teman-teman, ini tadi part 3 ya, kita sudahi dulu sampai Mbaan sini, Bandar Kedung Mulya. Ini tol, setelah naik jembatan ada tol, itu pintu tol Bandar Kedung Mulya. Tapi terkenalnya kok tol Kertosono, padahal ini sudah masuk ke daerah Perak, Jombang. Jadi seharusnya ini tol Perak, bukan tolan ya. Tapi bener kok tulisannya tol Bandar Kedung Mulya, itu bener. Tapi orang-orang menyebutnya ini tol Kertosono, padahal keliru, bukan Kertosono. Ini Kertosono sudah lewat, gak ada pintu tol di Kertosono. Ini Bandar Kedung Mulya. Kita tidak lewat tol, lurus saja karena memang kita menjelajahi jalur Madiun Surabaya non tol. Oke teman-teman, lanjut ke part 4. Jangan lupa bagi kalian yang belum menonton part 2, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang belum mensubscribe channel Nobrizza Bahari, dihimbau untuk mensubscribe terlebih dahulu. Dan apabila kalian suka dengan perjalanan kami, silahkan tekan tombol like, karena tidak hanya perjalanan, kami juga membagikan info-info yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Lanjut ke part 4.